Pemerintah Kabupaten Konawe menjadi daerah dengan capaian realisasi investasi tertinggi di Sulawesi Tenggara pada tahun 2021 dibandingkan dengan seluruh kabupaten kota lainnya di Sultra. Realisasi investasi mencapai 20,056 triliun rupiah. Angka tersebut sangat jauh dibandingkan dengan pencapaian 16 kabupaten kota lainnya di bumi Anoa. Konawe menjadi daerah dengan realisasi investasi paling besar karena memiliki dua perusahaan tambang terbilang sangat besar, yakni PT Obsidian Stainless Steel dan PT Virtu Dragon Nickel Industry. PT Obsidian Stainless Steel menghasilkan investasi sebesar 15,773 triliun rupiah, sedangkan PT Virtu Dragon Nickel Industry sebesar 4,009 triliun rupiah. Atas capaian itu, Bupati Konawe Keris Saiful Konggoasa selaku Kepala Daerah mendapat penghargaan dari Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta pada Rabu 16 Februari 2022. Bupati Konawe Keris Saiful Konggoasa menyebut penghargaan ini merupakan salah satu pengabdian kepada negara dan merasa semangat untuk membangun Kabupaten Konawe ke arah yang lebih maju. Jadi begini, investasi ini saya juga pertama sebagai bupati memberi apresiasi pada kementerian, pertama pemerintah pusat, karena ini suatu pengabdian kita kepada negara. Ini yang di sini, sehingga kita sebagai kepala wilayah, sebagai bupati itu punya semangat untuk bagaimana membangun kita punya daerah. Karena perlu kita ketahui bahwa investasi, melihat investasi dari Konawe, dari mulai 2018, 2019, 2020 itu investasi sebenarnya di Konawe paling besar. Itu yang tercatat, kurang lebih 31 triliun, 4 itu 2020, tapi karena dengan adanya Covid sehingga untuk investasi kita 2021 ini 20 triliun, 56. Jadi kalau kita menghitung dari US dollar rupiah itu sampai 14.000, kita bagaimana? Sehingga tahun ini kita ngotot ini, saya sementara ngotot, ya mungkin wartawan tidak tahu dalam beberapa hari ini saya banyak yang menginvestasi lagi di Konawe ini, terutama Sonai apa semua. Prediksi saya kemungkinan 32 triliun. Dan kalau ini terjadi, baru pertama di Sulawesi Tenggara ini kita akan bangun suatu pabrik baterai. Karena kemarin saya putar di suatu lokasi di situ, saya pikir, ini Cina hebat ya. Tidak mungkin orang bikin pabrik kalau suku cadangnya kita kurang. Sehingga saya lihat ini, wah, ini bisa untuk mau habis ini mungkin kita 10 kali jadi tengkorak baru habis kita punya kekayaan. Jadi laporan masalah tanah ini, kalau ada masyarakat yang diserobot tanahnya, dia lapor polisi proses. Sudah. Itu. Iya, hukum tuh, tidak bisa lah. Hukum yang akan menentukan semua. Tidak ada lagi kita. Saya punya orang tua, saya punya nenek ini mau kolek, bukan lagi distrik di situ. Tidak ada juga punya tanah yang luas. Bilang saya mau klaim, mau gedung, saya punya tanah. Tidak lah. Padahal kita punya orang tua distrik. Kalau dulu, zaman dulu bisa seorang camat mau klaim 100 hektar, karena masih ada undang-undang pertanahan nomor 60. Bupati sampai 500 hektar, apa itu memang ada. Tapi sekarang sudah tidak berlaku lagi. Itu semua, ya. Begitu. Jadi sekarang nggak usah lah. Kita mati juga cuma tidak sampai 2 meter. Sudah lah. Begitu. Ia juga berterima kasih kepada semua unsur yang terlibat, utamanya TNI Polri, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan masyarakat, atas dukungan dalam memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi di Kabupaten Konawe. Tim Liputan, MEK TV.